Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat Bapak Dr. Iqbal Mustafa, MSI, selaku pemateri kita pada hari ini. Yang kami hormati Kepala Program Studi Pendidikan Kimia, Bapak Rahmat Rasmawan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pangkat beserta jabatannya, serta kakak abang dan teman-teman semua yang saya banggakan. Selamat pagi dan perkenalkan, saya Eka Nurdiani selaku MC yang akan memandu acara kita pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul pada Zoom meeting dalam acara guest lecture mata kuliah Kimia Organik Bahan Alam dan Kewirausahaan yang mengusung tema keanekaragaman hayati tumbuhan Kalimantan Barat dan potensi wirausahanya. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia dan di yaumul kiamah nanti. Hadirin yang berbahagia, Gus Lecture ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita dalam memajukan hasanah keilmuan sebagai wujud bakti kita terhadap negeri. Marilah marilah membuka kebersamaan kita pada hari ini. Kita tingkatkan rasa nasionalisme kita dengan bersama-sama mengambil sikap sempurna untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah, agar senantiasa dalam lindungan Tuhan dan dikarunia nikmat yang sebesar-besarnya, marilah sejenak kita menengadahkan tangan untuk membaca doa. Kepada saudara M. Iqbal Abdul Hafiz, dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, sebelum memulai berdoa, marilah kita mengangkat kedua tangan kita, menundukkan kepala kita, serta memohon ampunan rahmat dan ridhonya. Bagi yang beragama Islam, izinkanlah saya untuk memimpinnya. Dan bagi yang beragama selain Islam, dipersilahkan untuk berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Iqbal. Baiklah, sebelum kita masuk ke acara inti kita, ke guest lecture, untuk mendapatkan wawasan baru, marilah kita abadikan terlebih dahulu kebersamaan kita pada pagi hari yang cerah ini. Mungkin kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, boleh open kameranya, kita foto bersama. Oke. Kita foto terlebih dahulu. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Ya, senyum yang lebar. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi mungkin boleh ya Pak Bu? Senyum, kita senyum terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman. Masya Allah, senyumnya sangat udah tidak sabar mendengarkan materi kita pada hari ini. Baiklah, sebelum masuk ke sesi inti, izinkan saya memberikan pantun terlebih dahulu. Boleh, Pak Bu? Boleh ya. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli Srikaya. Oh, hati terasa bahagia, tak sabar menerima materi yang sangat luar biasa. Baiklah, untuk memandu acara kita pada hari ini, di sini sudah ada Ibu Dr. Rerna Trini Muharini yang akan menjadi moderator dalam sesi materi bersama Dr. Iqbal Mustafa MSI. Nah, beliau ini merupakan salah satu dosen pendidikan kimia yang sangat luar biasa, dan beliau merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah kimia organik. Baiklah, mungkin langsung saja saya serahkan kepada Ibu Rini Muharini, kepada Ibu waktu dan tempat kami, persilakan. Terima kasih, Saudari Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Iqbal Mustafa yang sudah bersedia gitu ya menyumbangkan ilmunya kami di sini di sela-sela kesibukan Bapak. Alhamdulillah kita bisa ketemu di ruang maya ini ya Pak Iqbal, sudah lama sekali nampaknya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dosen yang juga sudah hadir di sini, Ibu Maria Ulfa, Ibu Dr. Eni Enawati. Apa kabar Ibu? Sehat-sehat saja Ibu? Ya, terima kasih Bu Rini. Dan para mahasiswa yang telah hadir di sini, mohon nanti selama kegiatan kameranya diaktifkan ya, sehingga Pak Iqbal juga bisa melihat wajah-wajah putra Kalimantan Barat ya, putra-putri Kalimantan Barat. Baik, Bapak Dr. Iqbal Mustafa adalah sahabat kami waktu S2 dulu di ITB, jadi kami kenal baik dengan beliau. Jadi senang sekali bisa bertemu kembali di sini. Kemarin bertemu dengan Pak Rudiansah di Garut, ya. Malah sempat tinggal di rumah beliau. Terima kasih banyak Pak Iqbal atas hospitality-nya. Ingin sekali kami mengundang Bapak ke Pontianak, tapi insya Allah di lain waktu ya Bapak ya. Kalau semua finansial memungkinkan. Baik, sebelum kita masuk kepada sesi materi, izinkan saya memperkenalkan Bapak Dr. Iqbal Mustafa. Saya yakin kalian akan jatuh cinta pada beliau nanti. Beliau sebentar, saya tidak hafal. Ya, Bapak Dr. Iqbal Mustafa ini salah satu dosen di program studi kimia FP MIPA Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
Jadi beliau nanti Pak Lukman, salah satu dosen kita yang juga sedang S3 di sana, mungkin akan bertemu dengan beliau ya, dengan Pak Iqbal. Nah, Bapak Dr. Iqbal Mustafa lahir di Garut, jadi asli ya Pak ya, Sunda pisan gitu. Sudah bisa. Dan beliau sangat pakar di bidang kimia organik bahan alam, mata kuliah yang diampu kimia organik, kemudian penentuan struktur senyawa kimia organik bahan alam, kemudian ada pengantar kimia hayati, penentuan struktur senyawa bahan alam, dan kafikat reksa kimia hayati. Nah, beliau nanti di sini akan menyampaikan tentang keanekaragaman senyawa flavonoid dan karakterisasinya. Jadi sangat tepat beliau untuk bicara di sini ya, anak-anak semua. Baik, beliau memiliki latar belakang pendidikan S1 di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Bandung, sekarang namanya adalah UPI, tahun 99. Kemudian S2 beliau ditempuh di Institut Teknologi Bandung tahun 2001, yang kemudian dilanjutkan dengan S3 juga di Institut Teknologi Bandung di tahun 2009. Beliau sudah menjabat atau bekerja sebagai dosen di UPI Bandung mulai tahun 2001 hingga sekarang. Pengalaman penelitian beliau sangat banyak ya, dari semenjak beliau hadir di sana di UPI hingga saat ini banyak sekali hibah-hibah yang telah diperoleh oleh beliau, dan penelitian beliau telah banyak juga dipublikasi, baik itu publikasi tingkat nasional bereputasi dan internasional bereputasi. Jadi anak-anak, kalian bisa banyak sekali bertanya kepada beliau pengalaman-pengalaman dan ekspertis beliau di bidang kimia organik bahan alam. Baik, di sini tentang keanekaragaman senyawa flavonoid, tentu saja ini akan sangat berkaitan dengan materi kimia organik bahan alam yang telah anak-anak dapatkannya di kimia organik bahan alam. Jadi Pak Iqbal banyak sekali meneliti flavonoid dari berbagai tumbuhan dan bagaimana cara mengkarakterisasi dari flavonoid pada ekstrak dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Baik, untuk mempercepat waktu ya, supaya saya tidak banyak-banyak bicara di awal, saya persilakan kepada Bapak Dr. Iqbal Mustafa untuk menyampaikan materi. Terima kasih Bu Rini atas pengantarnya. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share PowerPoint-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat jelas. Mungkin bisa di slideshow, Pak Iqbal. Share screen, ya. Sudah kelihatan ya? Kelihatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan satu materi berkaitan dengan senyawa bahan alam, golongan senyawa bahan alam yang mungkin sekarang itu banyak sekali dibicarakan ya. Di senyawanya adalah senyawa golongan flavonoid dan bagaimanakah cara mengkarakterisasinya. Nah, saya yakin bahwa teman-teman mahasiswa gitu ya, rekan-rekan atau mahasiswanya Bu Rini di Puntan ini juga sudah mengenal mengenai senyawa bahan alam ya. Nah, jadi senyawa bahan alam itu yang kita bicarakan di sini adalah lebih ke senyawa metabolit sekunder
Jadi kalau kita lihat atau kita bicara tentang bahan alam, ya minyak bumi, batuan itu juga bahan alam karena dia terdapat di alam, ya. Nah, tapi yang akan kita ceritakan pada kesempatan kali ini lebih ke metabolit sekunder. Nah, apa itu metabolit sekunder? Metabolit sekunder itu merupakan senyawa turunan dari metabolit primer. Jadi metabolit sekunder ini diperlukan oleh tumbuhan ataupun oleh hewan. Jadi tidak hanya di tumbuhan tetapi juga di hewan untuk bertahan hidup, ya, untuk bertahan hidup. Jadi survivalnya itu dia menghasilkan metabolit sekunder. Jadi kalau metabolit primer yang dibentuk oleh tumbuhan dari hasil penyerapan unsur hara di tanah, kemudian dibantu dengan proses fotosintesis oleh matahari, itu diperlukan oleh tumbuhan ataupun oleh hewan, bahkan manusia sekalipun, itu untuk proses tumbuh, ya. Jadi dari kecambah, misalkannya dari biji kecambah, kemudian menjadi tunas, kemudian dari tunas, kemudian dia tumbuh menjadi tumbuhan. Nah, itu semuanya memerlukan metabolit primer. Nah, tetapi kalau metabolit sekunder itu diperlukan untuk bertahan hidup. Nah, bertahan hidup dalam artian bahwa itu bisa membantu dia tidak dimangsa oleh predator kalau misalkan hewan. Jadi seperti halnya cumi dia punya tinta gitu ya, kemudian ular dia punya bisanya. Nah, di tumbuhan juga sama. Jadi supaya tidak didekati oleh gulma atau membantu proses penyerbukan dan segala macamnya. Nah, itu diperlukan oleh tumbuhan untuk bertahan. Ya, jadi itu fungsi sebetulnya dari metabolit sekunder, yang mana salah satunya itu adalah flavonoid. Jadi flavonoid itu adalah suatu golongan metabolit sekunder yang dimiliki oleh tumbuhan. Nah, flavonoid ini bertanggung jawab terhadap cantiknya warna bunga gitu ya, ataupun daun yang ada pada tanaman ya. Jadi kalau kita lihat warna kuning ataupun warna orange, kemudian ada merah, ada biru, ada pink. Nah, pigmen-pigmen yang ada pada tumbuhan itu adalah senyawa flavonoid. Jadi kalau kita lihat ada warna gitu ya pada bunga ataupun pada daun, bahkan kayu batang sekalipun. Misalkan saja kalau kita lihat tanaman nangka ya, nangka atau Artocarpus caropylus kalau bahasa latinnya, itu kalau lihat di bagian kayunya itu warnanya warna kuning ya. Kemudian kunyit ya, itu juga turmeric itu juga warna kuning. Itu senyawanya adalah senyawa-senyawa dari dari metabolit sekunder, terutama banyaknya adalah flavonoid. Nah, ini senyawa golongan flavonoid ini ditemukan pada tumbuhan tingkat tinggi. Hampir tidak ada pada jamur, alga ataupun bakteri. Jadi ini ditemukannya di tumbuhan tingkat tinggi, terutama banyak di bunga ataupun daun. Nah, warna yang mencolok pada daun ataupun pada bunga itu biasanya diperlukan oleh si tumbuhan itu untuk menarik serangga yang pada akhirnya jadi nanti bisa membantu untuk proses perkembangbiakan dari si tanaman tersebut ya. Jadi bantuannya itu dengan menghasilkan warna, itu salah satunya, sehingga warna cerah kemudian itu fungsi seperti hanya fungsi senyawa metabolit sekunder pada umumnya. Nah, kalau dilihat dari struktur, ini saya perlihatkan struktur dari senyawa metabolit sekunder golongan
golongan plafon itu dia terdiri dari dua cincin fenol dihubungkan dengan propan. Jadi di areal propan dikenal ya dengan rumus umum C6, C3, C6. Nah, flavonoid ini nggak mau pindah ya. Nah, pindah nggak slide-nya? Harus dicek. Bisa terlihat. Ini Pindah ya, kami gangguan. karena khawatirnya saya cerita kemana slide-nya nggak mau pindah. Iya. Nah, jadi awalnya orang itu mengenal flavonoid dari penggunaan sebagai pewarna kain alami. Jadi kalau dilihat dari asbabun nuzulnya atau dari cerita awalnya, flavonoid itu ditemukan itu bukan sekarang mungkin flavonoid mengenal orang sebagai anti kanker lah, antioksidan, anti diabetes, mungkin anti aging, kemudian kardioprotektif yang banyak berhubungan dengan obat. Kalau sekarang kita kenalnya, gitu ya. Tetapi dulunya awal si flavonoid ini ditemukan itu sebetulnya dia sebagai dyes atau sebagai pewarna, gitu ya, pewarna alami. Jadi memanfaatkan perasan dari kayu batang nangka. Jadi awalnya ini sebetulnya flavonoid, terutama flavonoid dari genus Artocarpus atau Moraceae itu awalnya di India itu ditemukannya yaitu awalnya dia digunakan sebagai pewarna kuning untuk kain. Ya, jadi kain itu direndam di rendaman kayu batang dari nangka. Nah, kemudian dia akan menghasilkan warna kuning, ya, gumpalan benang, ya, warna kuning. Nah, jadi golongan flavonoid ini digunakan sebagai pewarna kain alami yang memberikan warna kuning ataupun oranye. Kemudian ada yang mirip dengan flavonoid yaitu antosianin, itu masih C6, C3, cuma bedanya nanti di antosianin kita lihat bahwa dia tidak punya karbonil, itu akan memberikan warna merah, ungu ataupun biru ya. Sama di bunganya juga warna merah, ungu, biru itu biasanya antosianin. Ya. Nah, kalau untuk selanjutnya memang bahwa penggunaan dari flavonoid ini yang tadinya untuk pewarna ini kemudian banyak dimanfaatkan sebagai antioksidan, anti diabetes, malaria, kemudian anti kanker, gitu ya. Ini hubungannya dengan setelah kita mempelajari struktur lebih jauh dari si flavonoid tersebut. Oke. Oke. Nah, senyawa flavonoid itu memiliki beberapa jenis kerangka, ya. Jadi kalau flavonoid itu adalah golongan, mungkin sudah mengenal juga bahwa di golongan flavonoid ini kita memiliki berbagai macam kerangka. Pertama ada kerangka chalcone, kemudian ada dihidrochalcone. Jadi bedanya dengan chalcone itu hilangnya ikatan rangkap dua menjadi ikatan tunggal di situ. Kemudian juga ada flavanon, kemudian kita mengenal ada flavon, kemudian ada flavonol, dihidroflavonol, ada flavan, ya. Nah, flavan ini yang tidak ada karbonilnya. Keanekaragaman kerangka flavonoid ini
Ini kalau misalkan kita lihat penomorannya jadi berdasarkan perjanjian gitu ya. Jadi penomorannya kita bikin kalau untuk chalcone itu hanya ada 2 cincin, cincin A dan cincin B. Tapi kalau untuk flavonoid baik itu mulai dari flavanon, kemudian flavonol, flavon dan segala macamnya itu ada 3 cincin, cincin A, cincin B, dan cincin C, di mana cincin C itu terbentuk dari siklisasi antara ikatan rangkap 2 yang awalnya dicalon dengan OH pada posisi 6 aksen atau pada posisi 8 kalau dari rangkap papannya. Ya. Nah, kalau kita lihat dari asal-usul biogenesisnya, disebutkan tadi bahwa flavonoid itu adalah senyawa metabolis sekunder. Jadi kalau senyawa metabolis sekunder itu pasti berasal dari metabolit primernya. Ya, jadi metabolis sekunder itu dihasilkan oleh tumbuhan untuk dia bertahan hidup. Nah, proses dia menghasilkan metabolit sekunder itu dimulai dari metabolit primernya. Nah, metabolit primer untuk pembentukan senyawa flavonoid ini merupakan gabungan dari 2 jalur biogenesis, ya, jadi dari jalur asam skimat dan juga mevalonat. Jadi kalau skimat itu diturunkan dari asam amino, ya, kemudian nanti hasilnya adalah asam sinamat, gitu ya, C6, C3. Nah, kemudian kalau yang satunya lagi untuk cincin 6 satunya lagi yang nantinya akan membentuk cincin A itu berasal dari asetil koenzim A. Jadi asetil koenzim A itu sendiri itu biasanya berasal dari glikolisis atau pemecahan gula kemudian nanti menghasilkan asetil koenzim A. Nah, 3 asetil koenzim A itu kemudian bergabung membentuk malonyl koenzim A yang kemudian nanti dia akan mengalami reaksi kondensasi di mana kondensasinya adalah kondensasi Claisen, ya. Nah, kalau ini melalui kondensasi Claisen itu nanti akan menghasilkan senyawa prekursor atau senyawa pembentuk untuk golongan flavonoid yang lain yang kita kenal sebagai kerangka chalcone. Nah, siklisasi lebih lanjut dari kerangka chalcone itu yang nantinya akan menghasilkan kerangka-kerangka yang lain yang tadi disebutkan ada flavanon, ada flavon, ada flavonol, flavan dan segala macamnya. Nah, yang perlu diingat gitu ya oleh mahasiswa ini apa bedanya Claisen dengan aldol, ya, jangan sampai kebalik. Kenapa? Karena di tumbuhan juga akan menghasilkan senyawa yang beda. Kalau misalkan C6, C3 dari asam sinamat dan malonyl koenzim A itu kondensasinya kondensasi Claisen, itu akan menghasilkan senyawa chalcone yang merupakan golongan flavonoid. Tetapi kalau kondensasinya kondensasi aldol, nah nanti itu bukan senyawa flavonoid yang akan dihasilkan, tetapi senyawa yang kita kenal sebagai senyawa stilben, C6, C2, C6, ya, yang banyak ditemukan di itu banyak saya kira di Kalimantan, kayu meranti, kayu damar, ya, itu salah satu sumber dari senyawa turunan stilben yang dulu sempat saya kerjakan bersama-sama juga dengan Bu Rini dan juga Pak Rudi waktu kita S2 di ITB. Kita bekerja dengan untuk mencari senyawa-senyawa golongan stilben, ya. Stilben dengan flavonoid itu bedanya hanya di awalnya saja. Kalau flavonoid itu ke Claisen nantinya menghasilkan chalcone, kalau kondensasinya aldol, nah itu nanti hasilnya adalah senyawa stilben, ya. Nah, kemudian ini ada beberapa senyawa flavonoid yang banyak sekali dikenal. Yang paling tenar mungkin adalah kaempferol, pigenin, naringenin, gitu ya, quercetin, irisetin, itu hampir di setiap tanaman
selama tanamannya itu berwarna, menghasilkan warna yang cerah, kuning, orange, merah, biru, ya, berbunga, kemudian baik itu di bunga, baik itu di kayu, itu merupakan ciri dari bahwa tanaman tersebut memiliki flavonoid. Tetapi kalau kita amati, kemudian kalau kita coba analisis dari senyawa-senyawa golongan flavonoid yang ditemukan pada berbagai jenis tanaman itu, kita bisa lihat atau kita bisa golongkan kerangkanya itu berupa kerangka flavonon, kerangka flavon, flavono, dan juga dihidroflavono. Ini yang lazim ditemukan di hampir semua jenis tanaman. Jadi kalau misalkan senyawa ini ditemukan di hampir semua jenis tanaman, itu kita tidak bisa mengenali sebagai marker atau ciri khusus untuk tanaman tertentu, ya, karena sama aja di semuanya ada. Nah, dan yang menarik adalah kalau kita lihat dari pola oksigenasinya, terutama pola oksigenasi di cincin B yang berasal dari asam sinamat, ya, dari asam sinamat, itu bahwa pertama ada yang tidak teroksigenasi, jadi di cincin B ini itu gundul, ya, tidak ada substituennya. Kemudian ada satu posisinya para terhadap propannya itu pada posisi 4 aksen OH, itu seperti ginarigenin, apigenin, kaemperol. Nah, ini senyawa-senyawa yang lazim, terutama kalau misalkan kita cerita dengan orang-orang farmasi berbicara tentang komponen aktif untuk antioksidan, biasanya ini adalah senyawa-senyawa yang mereka pakai kalau urusannya flavonoid, ya. Kemudian kalau dia teroksigenasinya 2 di cincin B, itu posisinya di 3 aksen, 4 aksen. Kemudian kalau 3 di 3 aksen, 4 aksen, 5 aksen. Jadi kalau 3 aksen, 4 aksen itu saling orto satu dengan yang lain. 3 aksen, 4 aksen, 5 aksen juga saling orto satu sama lain. Nah, ini asalnya dari mana? Ini asalnya dari turunan asam aminonya, ya, dari turunan asam. Nah, yang menarik adalah kalau pada tumbuhan umumnya itu seperti saya bilang tadi, kalau di cincin B-nya itu ada di posisi 3 aksen dan 4 aksen, ya. Nah, yang justru berbeda itu adalah di tanaman yang saya coba pelajari lebih lanjut atau teliti lebih lanjut, yaitu dari tanaman famili Moraceae. Di tanaman famili Moraceae ini salah satu genusnya itu adalah Artocarpus, kemudian genus yang lain itu ada Morus, gitu ya. Kemudian juga ada Ficus. Jadi Ficus itu beringin, kalau Morus itu murbei. Jadi berbagai macam murbei yang daunnya kemudian dipakai sebagai pakan ulat sutra, ya. Yang menarik itu kenapa bahwa ulat sutra itu hanya mau makan daun murbei, tidak mau makan yang lain, ya. Mau makan sih makan juga, gitu ya. Tapi maksudnya kalau dia makan bukan murbei, bukan daun murbei, maka kokonnya itu tidak akan bagus. Ya, jadi si proses pembentukan kokon yang nantinya kemudian kepompong, ya, yang nantinya akan dipakai untuk bahan benang sutra itu nggak bagus. Dan bagusnya itu dan banyaknya itu kalau dia makan murus. Salah satu penyebabnya itu adalah kandungan senyawa metabolit sekunder di morus yang tidak terdapat di yang lain, ya. Nah, sama halnya dengan di Artocarpus juga itu mirip dengan morus, tapi kalau di morus itu lebih banyak ke stilben dan arilbenzofuran. Jadi bedanya di siklisasi awalnya. Nah, kalau di Artocarpus itu ke flavonoid yang tadi dipakai untuk salah satunya sebagai pewarna kain di awal. Nah, yang menarik, kenapa disebut menarik? Ini karena pola oksigenasinya beda.
Jadi kalau di tumbuhan yang lain, itu kalau ada 2 substituen di cincin B, itu posisinya di 3 aksen dan 4 aksen. Tetapi kalau di Artocarpus atau di Moraceae, itu beda. Jadi dia tidak orto tetapi meta. Jadi posisinya 2 aksen, 4 aksen. Nah, kalau misalkan 3, itu di 2 aksen, 4 aksen, dan 5 aksen. Itu ya, 2 aksen, 4 aksen, dan 5 aksen di cincin B. Nah, kekhasan ini yang kemudian flavonoid di Artocarpus ataupun stilben pada Morus itu menjadi chemical marker atau ciri kimiawi dari tanaman tersebut. Kenapa? Karena pola ini tidak ditemukan pada tanaman yang lain. Nah, hal yang unik lagi adalah bahwa di Artocarpus, flavonoid di Artocarpus itu dia biasa ada isopren, ya, isopren. Isopren itu di sini dia sebagai gugus samping, ya. Jadi kalau isopren dari jalur palonat itu dia jadi PP dan DMAPP. Nah, itu biasanya untuk pembentuk senyawa-senyawa golongan terpen. Nah, di sini dia sebagai substituen. Kalau di tanaman yang lain, lazimnya isopren itu nempelnya kalau nggak di cincin A, di posisi 6, itu di posisi 8. Atau di cincin B. Ya. Tetapi kalau pada Artocarpus, ini dia memiliki isopren yang terikat pada C nomor 3. Dan itu tidak ditemukan dia. Ya. Nah, ini beberapa senyawa senyawa flavonoid, golongan flavonoid yang ditemukan pada Artocarpus. Ya, kalau kita lihat dari posisi oksigenasi di cincin B-nya, ada yang mono di posisi 4 atau di 2 di posisi 3 aksen, kemudian ada juga yang 5 aksen, ada 3 aksen, 4 aksen, dan 5 aksen. Contohnya kanzonol itu kerangkanya adalah kerangka chalcon, kemudian norartocarpanon, nah itu flavanon, kemudian ada flavan 3-ol seperti actylesin rhamnosida, jadi OH-nya itu kemudian disubstitusi oleh rhamnos atau oleh gula rhamnosida, tapi awalnya itu dari golongan flavan 3-ol. Kemudian ada flavon. Nah, yang menarik ini adalah senyawa pudra-flavon C. Nah, senyawa pudra-flavon C kemudian ada yang paling aktif itu adalah senyawa artokarpin. Nah, bedanya artokarpin dengan pudra-flavon C, kalau pudra-flavon C itu perennialnya ada 2, di nomor 3 dan di nomor 6. Kalau artokarpin itu hanya di C nomor 3 saja, ya. Kemudian juga ada heterofilin. Heterofilin ini juga suatu flavon dengan isopren pada C nomor 3-nya. Kemudian, nah adanya isopren di C nomor 3 ini juga mengakibatkan siklisasi lebih lanjut, membentuk cincin yang baru, yang memang ini hanya ditemukan pada tanaman-tanaman Moraceae, ya, Artocarpus. Ini ada Artoindonesianin, ini adalah senyawa baru yang berasal dari Artocarpus asal Indonesia, makanya dikenalnya Artoindonesianin. Kemudian ada Artoindonesianin A, ada Artoindonesianin B. Yang terakhir itu adalah senyawa baru yang saya temukan, itu sudah sampai Artoindonesianin Z4, ya. Jadi Z4 yang terakhir. Itu di tahun, saya publikasikan di tahun 2009, sudah lama. Sudah berapa? Hampir 13 tahun yang lalu, ya, dan belum ada lagi penelitian lebih lanjut di Artocarpus. Ya. Kemudian ada juga artobiloxanton. Nah, ini adalah senyawa-senyawa flavonoid dengan isopren di C3 yang kemudian dia menghasilkan cincin tiran,
kemudian ada cincin sikloheksan gitu ya, kemudian juga ada oksepino, oksepin seperti di apel Indonesia. Nah, tadi kita cerita mengenai jenis-jenis kerangka, kemudian kekhasan dari pola oksigenasi, cerita tentang rumus struktur, ya, karena rumus struktur itulah yang tentunya menentukan aktivitas dari suatu senyawa. Senyawa flavonoid, kemudian kenapa dia bisa digunakan sebagai antioksidan, kenapa dia bisa digunakan sebagai anti cancer, anti plasmodium atau anti plasmodial dan segala macamnya, itu tidak terlepas dari struktur dari senyawa itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengenali, bagaimana caranya kita mengkarakterisasi senyawa flavonoid. Kalau isolasinya mungkin juga sudah diceritakan ya di perkuliahan. Jadi cara mengisolasi senyawa metabolit sekunder ataupun golongan flavon secara umum itu sama dengan isolasi dari metabolit sekunder lain. Jadi biasanya untuk isolasi metabolit sekunder itu kita lakukan dengan ekstraksi dulu di awal. Nah, ekstraksi yang kita pilih karena flavonoid itu senyawa turunan fenol, ya, senyawa turunan fenol, di mana di situ ada katan rangkap konjugasi, kemudian ada glukosa. Maka senyawa ini sebetulnya rentan atau mudah teroksigenasi atau teroksidasi, ya. Nah, karena mudah teroksidasi makanya bisa digunakan sebagai antioksidan. Nah, kalau dia mudah teroksidasi, ya, maka kita ekstraksinya tidak bisa menggunakan ekstraksi cara panas. Ekstraksi cara panas itu apa? Ekstraksi cara panas itu seperti soklet, kemudian reflux, ya. Nah, itu kan yang dimaksud panas itu pelarutnya itu sambil dipanaskan, ya. Walaupun yang pada saat misalkan soklet pada saat dia merendam di badan soklet itu kan dingin atau suhunya suhu hasil dia pengembunan, tetapi kemudian nanti kalau penuh di badan sokletnya dia jatuh, kemudian dia terendam di bawah lagi, dia untuk menguap lagi kan akan selalu dipanaskan. Nah, kalau dia sampai terus dipanaskan gitu ya, itu khawatirnya nanti akan teroksidasi. Kalau teroksidasi nanti bukan lagi senyawa alamnya yang diperoleh, tetapi apa yang kita kenal sebagai artefak. Makanya kita pilih ekstraksinya itu dengan menggunakan cara dingin. Seperti apa? Seperti kita menggunakan maserasi dengan perendaman ataupun perkolasi. Ya, dengan cara diteteskan, tetapi si pelarutnya itu dalam suhu kamar. Itu untuk mengurangi resiko dari rusaknya senyawa akibat proses ekstraksi atau proses pemisahan. Ya. Nah, kemudian kalau sudah dapat ekstrak seperti biasa, lanjutannya adalah ekstrak itu kita murnikan dengan berbagai teknik kromatografi, bisa mulai dari kromatografi cair vakum, kromatografi kolom, gravitasi, kolom radial, ya, mau pakai LT preparatif juga boleh, mau pakai HPLC juga silahkan, banyak teknik-teknik kromatografi. Tapi yang pasti berbagai teknik kromatografi itu prinsipnya sama, yaitu memisahkan komponen-komponen senyawa itu berdasarkan perbedaan tingkat kepolarannya. Ya, jadi kalau kepolarannya sama antara dua senyawa, misalkan saja senyawa yang rasemat campuran R dengan X. Nah, itu kalau dilihat dari tingkat kepolaran mungkin akan hampir sangat mirip, itu agak-agak susah kita pisahkan dengan kromatografi. Tapi yang lainnya bisa. Nah, setelah dipisahkan dengan berbagai macam teknik kromatografi, kemudian kita pastikan kita isolasi senyawanya murni. Nah, setelah murni baru kita karakterisasi. Nah, karakterisasinya yang paling utama dalam penentuan struktur itu adalah NMR salah satunya, baik itu proton NMR ataupun karbon 13. Nah, untuk senyawa flavonoid
ciri umum dari spektrum NMR-nya adalah misalkan pada proton NMR kita akan menemukan adanya sinyal OH helat, jadi OH yang di C nomor 5 terrelasi dengan karbonil, ya, terrelasi dengan karbonil yang berasal dari cincin C itu. Nah, itu akan menghasilkan proton yang deshielding karena dia terrelasi dengan karbonil. Nah, dia akan deshielding dan mempunyai nilai giseran kimia sebesar 12, sekian. Beda-beda, tidak selalu sama, ya, tetapi antara 10 sampai sekitar 12,5 itu OH helat. Nah, OH helat ini beda dengan OH helat dari golongan santon. Santon itu biasanya lebih, kecuali santon yang ada OH-nya 2 itu ya sekitar 10. Ya, tetapi yang pasti bahwa salah satu ciri umum dari NMR senyawa flavonoid, dia munculnya sinyal singlet yang deshielding sampai 12,17 itu adalah OH helat dari C. Ya. Nah, kemudian kalau kita sudah mengenali senyawanya itu golongan flavonoid, salah satunya dari OH helat, yang lainnya informasi mengenai penentuan struktur atau mengkarakterisasi senyawa bahan alam itu kita harus selalu melihat literatur, ya. Kenapa? Karena akan sangat lama, bukan tidak bisa, tapi akan memakan waktu yang cukup lama kalau kita menentukan struktur suatu senyawa tanpa kita lihat asal-usul dari mana senyawa itu diperoleh. Nah, yang dimaksud asal-usulnya itu adalah misalkan kita punya senyawa A, nah senyawa A ini diisolasi dari tanaman jenis apa? Ya, apakah Artocarpus, apakah Manggis gitu ya, ataukah asam, ataukah tadi misalkan dari meranti, ya. Nah, setiap tumbuhan itu memiliki jenis metabolit sekunder tertentu, memiliki ciri kimia masing-masing, gitu ya. Di Moraceae misalkan, di Moraceae kalau flavonoid itu banyaknya di Artocarpus, tetapi kalau di Morus itu banyaknya stilbene. Nah, itu akan sangat membantu kita dalam mempercepat identifikasi suatu senyawa, mengkarakterisasi suatu senyawa. Ya, jadi harus selalu kita lihat apa literatur, karena untuk sekarang ini hampir tidak ada genus tanaman yang belum pernah diteliti orang, ya, terutama tanaman-tanaman berkhasiat itu rata-rata sudah. Jadi kita enaknya adalah bahwa untuk penentuan strukturnya banyak tertolong oleh atau dengan cara melihat studi literatur. Tantangannya adalah menemukan senyawa baru itu menjadi lebih susah, gitu ya. Nah, kalau kita sudah mengenal itu, kemudian tahu bahwa di tanaman tersebut itu banyaknya golongan flavonoid. Nah, langkah selanjutnya adalah mengenali kerangka. Jadi kerangka senyawa golongan flavonoid itu banyak, flavon, flavanon, flavon, dihidroflavon, segala macam. Nah, masing-masing kerangka itu dia punya ciri, ya. Nah, misalkan ini kerangkanya adalah kerangka flavanon. Nah, kerangka flavonon itu apabila kita lihat di proton NMR-nya, dia akan punya sinyal double doublet di geseran kimia 2,75 dan 3,1. Kemudian di karbon NMR-nya kita juga akan melihat kekhasan karbonilnya, ya. Kekhasan karbonilnya itu ada di 190 sampai 195. Nah, jadi kalau misalkan lihat ini spektrumnya, ini salah satu
kerangka dari plavanon, ya, kerangka plavanon. Nah, plavanon itu cirinya di C nomor 3, di C nomor 3 itu ada metilen, ya, ada CH2. Nah, sinyal CH2 ini protonnya itu kan terikat pada karbon sp3. Kalau proton terikat di karbon sp3, maka nilainya itu biasanya antara 0 sampai 2. Nah, tetapi ini karbon sp3-nya berikatan dengan karbon yang mengikat karbon, maka dia sedikit lebih desilting. Maka dia munculnya antara 2,8 sampai 3,2. Tapi protonnya masih berikatan dengan karbon sp3. Nah, kalau proton-proton di karbon sp3 yang rantainya lurus atau rantainya terbuka, tidak membentuk cincin, maka proton yang terikat pada karbon yang sama itu biasanya dia memiliki nilai geseran kimia yang sama karena lingkungan kimianya sama, gitu ya. Nah, tetapi kalau sudah berada pada cincin, maka proton yang terikat pada karbon yang sama itu memiliki lingkungan kimia yang berbeda. Ya. Nah, misalkan ini proton di karbon nomor 3. Itu ada yang aksial, ada yang ekuatorial. Nah, kemudian kita lihat hubungannya dengan proton tetangganya yang di karbon nomor 2. Itu bisa ada yang sin, bisa ada yang anti. Ada yang ada aksial, ekuatorial, ada yang searah, ada yang berlawanan arah. Nah, itu akan menghasilkan multiplisitas yang juga berbeda. Maka munculnya itu tidak akan hanya sebagai doublet, tetapi double-doublet. Jadi double-doublet itu karena dia hubungannya dengan proton yang ada di H nomor 2, kemudian dengan proton yang juga terikat di karbon yang sama. Maka dia munculnya double-doublet. Kenapa double-doublet? Kenapa tidak triplet? Karena dia C-nya beda. Ya. Jadi kalau misalkan rantainya lurus, itu J-nya akan sama, sekitar 7 Hz. Tapi kalau sudah siklik, aksial dengan ekuatorial, J-nya akan beda. Jadi ada 17, ada 13, ada 3. Dan nanti munculnya akan double doublet. Nah, munculnya sepasang sinyal double doublet di 2,8 dan 3, sekian itu menjadi ciri bahwa kerangkanya adalah kerangka plavanon. Ya. Kemudian ciri yang lain, nih kita bisa lihat di karbonilnya. Karbonilnya itu ada di atas 109. Itu kerangka plavanon. Nah, kemudian kalau di hidroflavonol, ya, kalau di hidroflavonol itu bedanya adalah H yang di C nomor 3 tadi, ya, H yang di C nomor 3 tadi ini akan menjadi lebih desilting, akan menjadi lebih desilting lagi. Kenapa? Karena dia berikatan dengan C yang mengikat heteroatom O. Maka dia akan lebih desilting, maka dia akan geser ke antara 4 sampai 5. Kalau tadi 2,8 sampai 3,2 ya di flavonon, nah sekarang pada saat dia menjadi di flavonol, flavan 3O itu akan geser ke yang lebih besar, lebih desilting. Tadi yang double doublet itu akan berubah menjadi doublet. Nah, kita bisa mengenali ini flavanonnya atau H-nya antara 2 dan 3 itu searah atau berlawanan arah itu dengan melihat harga J atau konstanta coupling. Jadi kalau konstanta couplingnya 11, ya itu posisinya berlawanan. Tapi kalau misalkan 18, ya nah, itu bisa searah. Jadi dari situ kita bisa menentukan konfigurasi absolut dari melihat harga coupling pada kerangka plavanon. Ya, nah ini juga karbonnya juga sama di sini 195. Cuma yang membedakan antara plavanon dengan flavan 3O itu ada di proton NMR-nya yang tadi double doublet, yang sini sudah menjadi doublet. Kemudian lebih desilting, ya.
Nah, kemudian kalau chalkon itu dia tidak membentuk cincin, ya. Jadi kita sama kita lihat yang bedanya, karena kalau di cincin A dan cincin B-nya, saya kira ini semua mudah kita mengidentifikasinya, karena cincin A dan cincin B tidak spesifik, gitu ya. Misalkan di cincin A kalau ada 3 substituen berarti dia akan muncul sepasang sinyal doublet meta. Kemudian kalau di cincin B-nya kalau ada 2 substituen maka dia munculnya sebagai BX dengan pola doublet, dan doublet. Ada yang doublet meta, ada yang doublet orto, ada yang double doublet orto dan meta. Nah, ya, jadi yang jadi ciri untuk masing-masing kerangka itu justru ada di yang daerah-daerah non aromatik, ya. Nah, misalkan kalau di hidrochalkon antara alfa dan betanya itu rantainya ikatannya ikatan tunggal, ya. Nah, yang ikatan tunggal itu munculnya sebagai triplet, ya. Kalau rantainya terbuka seperti itu maka J-nya udah bisa dilihat itu sekitar 7 Hz, ya. Nah, itu ada 2 buah triplet. Ada 2 buah triplet di antara 3 sampai 3,4, ya. Kenapa 3 sampai 3,4? Kenapa tidak sampai ke 5? Karena di situ CH3 yang mengikat protonnya itu tidak berikatan dengan atom langsung, tetapi dia berikatannya dengan karbon sp2 saja. Jadi gesernya hanya sampai 3,4. Beda dengan yang tadi yang di atasnya yang 83 yang mengikat OH maka gesernya ke 4 sampai ke 5. Nah, sekarang kalau chalkon tentunya itu akan ada di daerah CH2 atau di daerah SP2, CSP2. Kalau CSP2 itu antara 5 sampai 6, ya. Nah, itu kita akan ketemu dengan sinyal doublet. Ini bahkan dia geser sampai ke 7, ya, karena adanya karbonil terkonjugasi, ya, terkonjugasi dengan karbonil maka dia menjadi. Nah, antara alfa dan beta, ya, antara alfa dan beta ini doubletnya kalau trans itu bisa sampai 15, ya, biasanya trans yang paling stabil, ya. Nah, ini perubahan pada chalkon. Kemudian kalau misalkan pada plafon, tentunya plafon ini dicirikan dengan adanya sinyal singlet untuk proton di C nomor 3 itu di daerah geseran kimia 6,7 ppm sampai di sekitar 7 ppm. Bisa dilihat adanya sinyal singlet itu sekitar, ya. Kemudian kalau plafonono tentunya dia hilang sinyal singletnya. Nah, yang menarik adalah kita sebetulnya juga bisa mengidentifikasi, bisa menganalisis perbedaan kerangka di hidroplafonol, kemudian plapanon, chalkon, plafon, dan plafonol, ya. Plapanon di hidroplafonol, chalkon, plafon, dan plafonol bedanya dari nilai kisaran kimia karbonil, ya. Kalau di hidroplafonol, ya, di flavan 3-ol, flavonono, nah itu ada OH di C nomor 3, kemudian ikatan C2 dan C3 ikatan tunggal, itu nilai geseran kimia untuk karbonilnya itu 1,9. Kalau flavanon, ya, dengan chalkon itu mirip, sekitar 191, 192. Tetapi chalkon dan flavanon itu akan mudah kita kenali bedanya dari proton NMR, di mana di chalkon kita akan punya sepasang sinyal doublet di sekitar 6 sampai 7 dengan J sekitar 15, punyanya alfa beta, ya. Kemudian kalau flavon
selain adanya sinyal singlet di C3 pada geseran kimia 6,7 atau 7, ya, kita juga bisa lihat dari karbonilnya. Karbonilnya tidak sampai 190, ya 180-an. Ya. Kemudian plafon ada OH-nya atau tersubstituen bisa dengan OH, bisa kadang dengan isopren tadi. Itu dia tidak sampai 180, dia hanya di 176. Ya. Nah, dengan mengandalkan data-data NMR seperti ini, data karbon NMR, kemudian proton NMR, kita bisa membedakan ya jenis-jenis kerangka pada senyawa-senyawa golongan flavonoid. Ya. Nah, ini nilai-nilai geseran kimianya kalau kita rangkum apa yang tadi kita bicarakan, ini nilai geseran kimia dari masing-masing karbon, dan juga yang di sebelah sini adalah yang sebelah kanan itu adalah dari proton untuk masing-masing kerangka dari golongan flavonoid. Nah, di senyawa golongan flavonoid juga ini untuk penelitian yang saya kerjakan, saya juga coba ujikan untuk pengujian sitotoksisitasnya. Jadi ada sekitar 20 senyawa yang sudah saya ujikan untuk aktivitas sitotoksiknya dari berbagai macam kerangka. Ada kerangka chalkon, ada kerangka flavanon, ada kerangka flavan 3-ol, ada plafon yang isoprenil, ada yang prenilnya bebas, ada yang prenilnya kemudian di C3-nya itu mengalami siklisasi, gitu ya. Nah, dari berbagai macam kerangka itu kemudian diuji sitotoksiknya. Nah, sitotoksik itu dia toksik terhadap sel. Sel yang diujinya ini adalah sel murin leukemia P388. Ya, ini leukemia, tapi hanya single sel. Di single sel itu ya toksik pada sel itu saja. Memang ini baru pengujian awal. Kalau kita mau melihat potensinya sebagai anti kanker, ya, di sitotoksik itu hanya pengujian di awalnya saja. Nah, dari berbagai macam kerangka yang diujikan ternyata setelah dilihat kemudian kita analisis hasilnya, keberadaan ikatan rangkap antara C2 dengan C3 pada senyawa golongan flavonoid itu memiliki makna yang sangat penting pada aktivitas sitotoksik. Karena begitu hilang ikatan rangkap C2 dan C3, seperti halnya pada kerangka flavanon, ya, itu senyawanya menjadi tidak. Ya, chalkon, walaupun di situ tidak ada cincin C, jadi masih bebas itu, ya, tapi dia punya ikatan rangkap C2 C3-nya atau di situ jadi alfa beta, dia masih memiliki aktivitas. Nah, cuma karena dia tidak membentuk cincin C, maka si senyawa chalkon ini lebih bebas dibandingkan dengan senyawa flavonoid golongan flavon. Kalau flavon itu lebih rigid atau lebih kaku, sehingga lebih justru kekakuan itu yang mengakibatkan dia aktivitasnya tinggi. Nah, karena di situ ada di chalkon itu tidak membentuk cincin sehingga masih memungkinkan terjadinya rotasi, ya. Nah, itu aktivitasnya berkurang, tetapi minimal dengan adanya ikatan rangkap C2 dan C3 itu masih ada yang memiliki aktivitas. Nah, yang memiliki aktivitas itu biasanya yang terlihat itu karena substituennya yang agak meruah sehingga menjadi sedikit lebih kaku gerakan chalkon. Nah, tetapi yang pas di flavanon, walaupun mirip dengan flavon, tetapi karena tidak ada ikatan rangkap C2 dan C3, maka aktivitasnya menurun. Ya. Nah, ini cerita tentang sedikit aktivitas. Ya, saya kira itu
apa yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan keanekaragaman dan juga bagaimana mengkarakterisasi senyawa golongan flavonoid. Ini mohon maaf nih agak sedikit berisik di sini. Di sebelah ada yang lagi renovasi sepertinya. Ya. Nah, ini selayang pandang lah sedikit tentang UPI. Jadi UPI itu adanya di Bandung. Bandung itu sekitar 120 km dari Jakarta gitu ya. Di Bandung ini kalau misalkan sekalinya jalan-jalan ke Bandung, banyak tempat wisata yang harus dikunjungi. Ada Teropong Bintang di Lembang, kemudian dekat situ juga naik sedikit ke atas itu ada Tangkuban Perahu, kemudian ada Museum Gedung Sate, kemudian itu ada kampus UPI, nah itu gedung rektoratnya. Nah, kemudian ada Saung Angklung Ujo, entahlah Bu ini udah pernah ke Saung Angklung Ujo atau belum? Nah, kalau belum nanti kalau ke Bandung saya ajak ke sana. Itu di situ ada pementasan angklung gitu ya. Nah, kalau UPI-nya sendiri itu di Jalan Setiabudi di dekat ke arah Lembang gitu ya. Nah, itu kalau yang di lingkaran merah itu adalah gedung rektoratnya yang ada di depan. Nah, Fakultas MIPA-nya itu ada di belakang ya, ada di belakang jadi dekat dengan Masjid Darut Tauhid. Nah, ini yang dilingkari biru. Ini adalah gedungnya. Nah, kalau kimia itu adanya di lantai 4 dan lantai 5 daerah sini. Nah, lantai 4 dan 5. Jadi lab saya ada di lantai 5. Lab kimia organik dan biokimia. Itu saja mungkin. Terima kasih. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Itu dari awal ya, tentang flavonoid itu sendiri, kemudian keterkaitan antara metabolit sekunder dan metabolit primer, hingga sampai hubungan fitotoksisitas dari flavonoid. Ini berarti banyak sekali data yang terkumpul ya Pak Iqbal, sudah bisa menganalisis. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Cukup terdengar. Cukup terdengar. Nah, sebentar saya coba cari mikrofon dulu supaya tidak. Baik, terima kasih di sini sudah hadir juga Ibu Hairida, Bu Dr. Hairida yang telah hadir bersama kita. Saat ini adalah sesi tanya jawab. Jadi untuk sesi tanya jawab ini saya persilakan kepada para mahasiswa untuk raise hand terlebih dahulu dan langsung menanyakan kepada saya. Ini saya belum melihat ada pertanyaan di chat ya. Tolong para mahasiswa aktifkan kameranya. Nah, mana nih wajah-wajah putra-putri Kalimantan Barat kita ini? Ya, Intan. Silakan yang lain. Ahmad, mana Ahmad? Selina, Hiro. Mana nih, kan Pak Iqbal juga ingin lihat nih anak-anak di sini bagaimana ini ya. Siapa tahu nanti ketemu dengan Bapak Iqbal di sana. Mana kameranya Melvi, Krisna, Eneng Sutina, Bu Eneng kan ya? Di mana semuanya? Iya. Baik. Sebelumnya, sudah ada yang ingin menanyakan kepada Pak Iqbal? Kita masih punya banyak waktu ini ya, sampai jam 11. Jadi mohon maaf Pak Iqbal, ini mungkin banyak sekali pertanyaan nanti. Tapi mungkin pertanyaan pertama dari saya dulu ya Pak Iqbal. Tadi ada, kalau orang sini bilang itu sarang laba-laba banyak ya. Nah, tadi itu ada dari kerangka flavonoid yang polanya jelas ya C6, C3, C6.
Kemudian ada cincin baru lagi tuh Pak Iqbal. Itu bagaimana ya Pak ya terbentuknya siklik di sana antara cincin A ya Ya. dan isopren di situ seperti contohnya pada senyawa atau Indonesia. Iya. Jadi kalau kita lihat ini terutama di senyawa-senyawa yang ada pada flavonoid di Artocarpus. Nah, kayak ini ya. Nah, ini terbentuk sebetulnya karena awalnya dari keberadaan isopren pada C3 ya. Makanya ini khas hanya terdapat pada atau menjadi khas untuk flavonoid yang berasal dari Artocarpus. Jadi kalau misalkan saya kira semuanya sudah belajar kimia organik sintesis, dapat materi kimia organik sintesis. Di sini tidak ada Pak kimia organik sintesis. Ya? Ada adalah reaksi dan mekanisme reaksi organik. Reaksi dan kimia mekanisme. lanjut, kimia organik lanjut. Iya. Jadi kalau ini istilah diskoneksi nggak kenal ya. Jadi kalau misalkan kita lihat bentar, saya bikin pakai apa ini? Jadi kalau kita diskoneksi di situ, ya kita putuskan kalau kita buat retroanalisisnya, kalau kita analisis ulang bagaimana senyawa ini terbentuk, memang kita lihat dari retroanalisis. Jadi kalau kita putuskan ikatan antara C dengan O di sini, gitu ya. Nah, ini akan kelihatan bahwa bagian ini ya, itu awalnya dari isopren ya. Kemudian di sini awalnya dari OH. Nah, karena adanya ikatan rangkap di isopren itu, maka kemudian itu bisa mengalami reaksi ya, membentuk cincin. Nah, cincinnya itu bisa cincin 7 ataupun cincin 6. Kalau bahkan bisa juga kalau misalkan tidak ada OH, kalau ada OH ini jadinya yang membentuk heteroatom seperti halnya piran ataupun oksepino. Nah, kalau tidak ini jadinya dihidupin seperti kayak ini. Jadi ini juga sama. Jadi kalau kita diskoneksi itu, ini ada isopren. Ya. Nah, jadi kuncinya bahwa pembentukan cincin berikutnya pada golongan flavonoid ini karena keberadaan isopren. Cuma sayangnya kalau misalkan ini dihubungkan dengan aktivitas, justru kalau siklisasi lebih lanjut dari isopren di C3 ini justru menurunkan aktivitas. Jadi yang bagus kalau untuk urusan aktivitas misalkan toksik itu dia harus bebas isopren di C3. Kira-kira begitulah. Iya. Baik. Oke, bagaimana mahasiswa? Silakan bertanya atau ibu-ibu dosen juga ada di sini. Ini ada Ibu Mel. Assalamualaikum Ibu Mel. Waalaikumsalam Bu Rini. Nah, Ibu Mel ini juga sekarang sedang menempuh studi S3 di UGM. Beliau mengarah kepada kimia pigmen. Oh, pigmen. Iya, jadi pasti banyak hubungan Bu Mel dengan kimia organik bahan alam ya Bu Mel ya. Ya Bu, baru belajar ini. Mungkin ada pertanyaan dengan Pak Iqbal juga, silakan. Jadi mohon maaf saya masuknya terlambat ini. Tidak apa Bu Mel. Ini hari Sabtu pasti juga ada di laboratorium Bu Mel ya. Baik, mahasiswa semua. Ini kenapa hilang lagi nih kameranya? Wajah-wajahnya nih.
Silakan Silakan. kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, di sini juga ada kepala sekolah dari SMA Pontianak. Apa kabar Bapak? Ya, jadi kalau apa ya, kalau misalkan senyawa flavonoid ini juga terutama yang antosianin tadi, ini bisa juga dipakai kalau misalkan untuk praktikum di sekolah juga bisa. Jadi untuk sebagai apa? Indikator pH, ya. Indikator pH. Jadi karena senyawa antosianin ini berubah dari biru ke ungu berdasarkan pH-nya. Karena apa? Karena di situ kan ada heteroatom O, kemudian ada O-nya muatannya positif, gitu ya. Bentar, mana ya? Ini kalau cerita nggak kelihatan strukturnya kan nggak kebayang ya. Ya, yang mana gitu ya? Yang mana? Ini kebiasaan cerita aja. Dianggapnya ingat aja semuanya. Flavonoid banyak ragamnya ya Pak. Flavonoid banyak ragam. Sebentar saya cek. Nah, yang seperti pelapan ini ya, seperti pelapan mungkin ini di slideshow Pak. Di slideshow ya. Iya. Balik ke. Nah, seperti pelapan di sini, ini kan kalau misalkan ini di sini ada muatan positifnya, nah ini akan sangat berpengaruh terhadap pH nantinya, karena nanti dia bisa geser tuh di daerah sini, di daerah cincin C ini. Posisi dari kalau dia ada ikatan rangkap atau ada substituen lain, perubahan pH itu akan berpengaruh terhadap heteroatomnya. Nah, pada saat itu dia akan berubah warnanya, bisa dari biru ke ungu ataupun dari ungu ke biru. Jadi ini bisa kita pakai dari senyawa golongan antosianin ini untuk indikator pH yang alami. Jadi memang sih kalau mudahnya pakai lakmus, tapi kalau ingin ada hubungannya dengan yang bahan alami, kita bisa dari senyawa. Jadi kita ekstrak si bunganya gitu ya, digerus, kemudian diekstrak, kemudian tetesin dengan asam, lihat warnanya kayak apa, kemudian nanti ditetesin dengan basah, warnanya kayak apa, nah, perubahan seperti itu bisa kita gunakan juga. Itu untuk misalkan mengenalkan, kalau misalkan ini kan FKIP ya, jadi nanti kalau misalkan nanti guru di sekolah, karena kan kalau lakmus atau universal itu kurang mendekatkan lingkungan ke siswanya dan supaya lebih menarik gitu, nah kita bisa gunakan ini sebagai. Ini kira-kira sumber dari antosianin apa ya? Kita lihat dari bunga ini aja, bunga atau bisa dari bunga pukul 4, tingkah. Tingkah rosea itu ya? Itu kan ada yang ungu kan, itu banyak kan, itu mah di selokan juga banyak bunganya. Iya. Ambil bunganya. Kalau ungu berarti itu berarti ya bunga yang nanti viral tuh. Bunga apa? Telang, bunga telang bukan? Bunga telang ungu itu juga antosianin juga ada di situ. Cuma kan kalau bunga pingka yang di pinggir itu kan lebih mudah dibandingkan dengan lebih mudah. Telang itu kan kadang disengaja ditanam ya. Kalau yang itu kadang di pinggir selokan itu juga banyak. Iya. Tadi Pak Iqbal juga menjelaskan adanya karakteristik dari senyawa-senyawa flavon itu ya dari NMR. Tadi disebutkan OH kelat. Mungkin Pak Iqbal bisa menunjukkan yang dimaksud dengan OH kelat ini yang mana, Pak? Oh iya. Kita lihat di sini aja.
Nah, ini. Nah, yang dimaksud dengan OH helat ini gini. Jadi OH ini nah ini kan kalau kita tarik ke sini kan ini H ya di situ ya. Nah, ini bisa terrelasi dengan O dari karbonil. Nah, di sini. Ya, jadi karena dari segi ruang dia berdekatan, maka dia seperti membentuk ikatan juga dengan O yang di sebelahnya. Sehingga sekarang kalau misalkan kita bayangkan hidrogen itu dia diselimuti oleh elektron sebagai kalau misalkan di NMR itu kan pengaruh medan magnet dari luar terhadap inti, gitu ya, terhadap inti. Nah, besarnya pengaruh medan magnet dari luar yang dirasakan oleh inti, dalam hal ini inti hidrogen atau proton itu sangat dipengaruhi oleh perisainya. Nah, perisainya di sini adalah elektronnya. Inti itu diperisai oleh elektron. Jadi kalau dia dibayangkan ini kayak diselimuti. Nah, sekarang di H ini, kalau OH-nya seperti itu, ini ada dua buah unsur yang elektronegatif. Di mana unsur elektronegatif itu cenderung untuk menarik elektron ke arahnya. Jadi kayaknya si selimut si H itu ditarik ke kiri, ditarik ke kanan. Karena ada dua O gitu ya, ditarik ke kiri, ditarik ke kanan. Tentunya akibatnya apa yang terjadi dengan si intinya? Medan magnet dari luar itu, medan magnet dari alat NMR itu akan menjadi besar kerasanya, gitu ya. Kenapa? Karena selimutnya ditarik ke kiri dan ke kanan. Karena besar kerasanya, maka dia akan terpental jauh. Terpental jauh itu yang disebut sebagai fenomena de-shielding. Dia akan terpental jauh sampai ke 12 sekian, gitu. Jadi ngebayanginya kayak gitulah kira-kira kenapa dia kemudian menjadi sangat de-shielding. Itulah, mudah-mudahan itu bisa apa ya, kebayang gitu lah di sana. Ya, ya. Berarti ciri khas dari flavonoid ini adalah adanya geseran kimia di kelat ini ya, di 12 di kelat ini salah ya. satunya. Iya betul. Artinya kalau misalnya tidak ada puncak tersebut di proton NMR, sedangkan seluruhnya mengarah kepada flavonoid, apakah kita bisa mengatakan bahwa tidak ada kelat di situ atau tidak ada gugus OH? Kalau misalkan dicek di proton NMR-nya kemudian kita tidak menemukan OH helat, asumsi kita jangan berpikir bahwa senyawa kita itu adalah flavon. Senyawa itu. Nah, bisa saja senyawa kita itu bukan flavon, mungkin saja pelapan yang tadi, karena di pelapan itu kan tidak ada karbonil, yang tadi seperti saya cerita di antosianin. Ya, di situ kan tidak ada atau ini di aril propan biasa juga bisa kita temukan senyawa turunan di aril propan. Jadi ininya masih benzen, kemudian di sininya propan. Jadi kan selama dia tidak ada karbonil dengan OH, maka dia tidak akan menghasilkan OH helat. Kalau tidak ada OH helat, di pola pikir kita jangan berpikir itu adalah flavonoid. Nah, untuk membantu itu, maka kita harus melihat dulu, mensinkronkan dulu dengan apa ya, dengan literatur. Jadi kita cek lagi di literatur, kita lihat beberapa artikel, laporannya mengenai tanaman genus ini tuh senyawanya apa aja. Kalau tidak dibantu itu ya memang jadi agak lama, dan bahkan bisa jadi misleading kita ke arah rangka yang lain yang tidak seharusnya ada. Gitu. Terima kasih, baik, Mbak.
Baik, saya kembalikan ke audiens dari para partisipan. Bagaimana, ada yang ditanyakan kepada Pak Iqbal? Silakan raise hand. Ini dari Muhammad Farhani, Hussein Arina Pontianak. Ada di chat Pak Iqbal? Ya, Pertanyaannya adalah, apakah tanaman yang berbunga putih juga mengandung flavonoid? Dan juga apakah pigmen pada tanaman dapat dijadikan tanda bahwa tanaman itu beracun? oh Terima ya. kasih jawabannya. Berbunga putih, apakah berbunga putih itu flavonoid atau bukan? Ya, pigmen warna putih, ya apa itu flavonoid atau bukan? Ya bisa kita cek juga sih sebetulnya ya. Jadi ya tadi seperti saya bilang, kita lihat dulu si genus atau si spesies tanamannya itu tanaman apa, kemudian apakah lazim ditemukan flavonoid atau tidak. Tetapi minimal seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa kalau ada warna itu biasanya ada flavonoidnya, walaupun flavonoidnya tidak menjadi ciri khas dari tanaman tersebut. Jadi yang ketemu apa? Yang paling ketemu yang tadi kaempferol, naringenin, ya senyawa-senyawa yang kemudian lazimlah ditemukan di tanaman-tanaman atau bunga-bunga yang berwarna putih, merah, ungu, kuning, ya kecuali hijau. Hijau itu biasanya klorofil, ya. Nah, biru itu pasti ada flavonoid, ya pasti ada flavonoid. Kenapa? Karena ya kita lihat saja di kenapa bisa berwarna gitu ya. Seperti kan warna itu kan bisa ditangkap oleh mata, warnanya itu karena adanya sistem konjugasi dari kata rangkap dari sinamoil dan juga dari benzoilnya, ya. Jadi kalau pakai ya. Nah, jadi ini yang disebut sinamoil, ini benzoil. Jadi ini kata rangkapnya terkonjugasi. Jadi kalau kita ingat lagi di pelajaran UV mengenai UV, semakin banyak ikatan rangkap terkonjugasi, maka energi yang diperlukan untuk naik dari keadaan dasar keadaan eksitasinya itu semakin kecil. Kalau energinya semakin kecil, maka lambdanya akan semakin besar. Kalau lambdanya besar, maka daerahnya itu bisa di daerah tampak, sehingga bisa dilihat warnanya. Nah, itu warnanya salah satunya seperti ini, ya. Nah, kalau berwarna itu biasanya dia punya senyawa-senyawa golongan flavonoid, walaupun senyawa golongan flavonoidnya ya tidak khas untuk masing-masing tanaman tertentu, tetapi yang umum. Nah, jadi bisa saja bahwa warna putih itu juga dia memiliki senyawa golongan flavonoid. Nah, kemudian apakah warna itu kemudian ada indikasi racun atau tidak? Sejauh ini kalau untuk racun itu biasanya bukan dari pigmen warnanya. Jadi kalau untuk sifatnya racun itu biasanya golongan senyawa yang dilihatnya adalah golongan alkaloid. Ya, alkaloid itu bisa dicirikan dengan adanya rasa pahit. Ya. Nah, sebetulnya racun dan tidaknya suatu senyawa itu sangat bergantung kepada dosis atau kadar, gitu ya. Jadi dia bisa bersifat obat, dia bersifat racun, gitu ya. Itu bergantung pada kadar. Kemudian juga kadang senyawa yang mirip dengan substituen yang berbeda itu juga
ada yang sifatnya racun, ada yang sifatnya jadi obat, gitu ya. Kalau boleh di luar flavonoid saya akan bagi sedikit sebentar ya. Sambil ini saya cari dulu PowerPoint-nya, bahwa suatu senyawa itu dengan isomerisasi yang berbeda, itu ada kalanya dia bisa bersifat sebagai racun, bisa sebagai obat. Jadi kadang kita tidak bisa mengenali apakah si senyawa itu bisa berupa racun atau obat hanya dilihat dari warna. Yang jelas bahwa kalau ada warna itu ada pigmen. Dan kalau ada pigmen warna, salah satu yang ini bukan selalu ya, bukan selalu bahwa pigmen warna itu harus selalu flavonoid, tapi salah satu pigmen warna itu adalah senyawa golongan flavonoid. Karena seperti halnya beta karoten ataupun likopen pada likopen itu pada tomat yang memberikan warna merah pada tomat itu bukan flavonoid, itu adalah tetraterpen, sama halnya dengan beta karoten, ya. Tetapi flavonoid juga dikenal sebagai pigmen warna. Itu. Nih salah satunya gini, ini senyawa yang ini bukan dari warna, tetapi dilihat dari isomer ya. Jadi misalkan naproxen ini digunakan sebagai obat anti inflamasi, jadi obat anti bengkak. Tetapi yang jadi obat jadi anti bengkak itu hanya apabila dia enantiomernya S. Jadi kalau kita lihat naproxen, ini senyawa naproxen. Ini senyawa naproxen. Nah, di naproxen itu ada karbon kiral. Nah, karbon kiral ini memungkinkan dia membentuk stereo isomer. Bisa S, bisa R. Nah, yang jadi obat sebagai antiinflamasi itu hanya S-nya saja. Tapi kalau R-nya itu justru bersifat sebagai racun pada liver. Jadi yang memang kita pengetahuan mengenai bagaimana cara mengenali
atau identifikasi senyawa itu sangat diperlukan. Dan tentunya ini pembuktian bahwa dia S atau R kan ini tidak kasat mata, ya. Kemudian L-dopa, ya, ini yang dipakai sebagai anti Parkinson. Ini juga dia punya stereoisomernya juga. Kemudian yang ini yang kadang bahwa kenapa pencarian bahan baku obat dari senyawa alam itu agak susah, ya karena salah satunya dia banyak senyawa-senyawa itu yang punya stereoisomer yang kadang bisa berubah seiring dengan perubahan waktu. Kalau disimpan lama-lama nanti kemudian teroksidasi rubah, ya. Nah, tapi ada juga gitu yang bisa kita kenali perbedaan antara isomer satu dengan isomer yang lain. Ini biasanya saya pakai untuk menjelaskan untuk mengajar pada saat kita mengajarkan isomer stereoisomer karena adanya atom parkiran. Kita tahu jinten, kita tahu min. Antara jinten dengan min itu dia menghasilkan wangi yang beda. Wangi jinten dengan wangi min itu jelas beda. Nah, tetapi kalau kita lihat, kalau kita isolasi itu ada senyawa karbona baik di jinten maupun di min. Cuma bedanya karbona di jinten itu S, karbona di min itu R. Nah, R dengan X ini walaupun dia sama-sama karbona, baunya beda. Artinya bahwa struktur itu hanya rubah R dengan S-nya sedikit saja, itu sudah bisa merubah sifat dan fungsinya. Tentunya salah satu indikasinya ya bau. Nah, seperti di senyawa plafon juga sama. Pada saat kita berubah saja, jangankan berubah sampai rubah tadi membentuk cincin yang baru atau substituennya yang nambah, ya. Perubahan kecil saja seperti halnya perubahan isomer dari S menjadi R itu akan menghasilkan perubahan sifat sehingga ya dia jadi racun atau dia jadi obat, ya itu itu memang perlu jawaban itu memerlukan penelitian yang lanjut. Ya, jadi kadang ya kita tidak bisa selalu menjudge bahwa yang warnanya terang ini pasti beracun, enggak juga. Atau yang warnanya kusam ini pasti beracun. Yang kuning ini relatif tidak beracun. Kita ya harus selalu itu kira-kira. Makasih. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Iya, ini yang menyebabkan menarik untuk menggali dan meneliti senyawa-senyawa dari alam gitu ya, karena mereka sangat variatif, sangat beragam gitu. Dan memang kalau bunga atau warna dari bunga itu pada intinya adalah fungsinya adalah menarik ya serangga gitu Pak ya, untuk bisa melakukan reproduksi gitu. Apakah itu warnanya, yang jelas warnanya ya. Nah, jadi warna kadang tidak bisa digunakan untuk mengidentifikasi bahwa tumbuhan itu beracun. Baik, terima kasih pertanyaannya ya Hanif, bagus sekali ini sampai mendalam Pak Iqbal menjelaskan sampai pada kira gitu ya. Saya baru menyadari bahwa ternyata bau yang berbeda itu bukan berarti senyawanya berbeda ya. Maksud saya senyawanya itu sangat berbeda. Dua dimensi nggak beda. Karakternya kerangkanya sama, tetapi ternyata berbeda hanya di stereoisomernya. Iya. Dan ternyata memberikan bau yang berbeda. Insya Allah. Jadi ya begitu banyak hal yang bisa digali dari senyawa. Baik, ini ada lagi pertanyaan Pak Iqbal dari Bu Rusna Amelia Melati menitip pertanyaan kepada saya.
Jadi beliau ingin menanyakan keberadaan bersama beta-sianin dan antosianin. Ini ada beta-sianin dan antosianin. Jadi keberadaan kedua senyawa ini dalam satu bagian tanaman ini cenderung tidak ada, atau ada jenis tanaman yang memiliki keduanya secara bersama. Ya, kalau untuk keberadaan suatu senyawa, jadi kita kan harus kembalikan sebetulnya mengapa metabolit sekunder itu diproduksi, ya. Jadi metabolit sekunder itu diproduksi oleh suatu tanaman itu untuk dia bertahan hidup, gitu ya, untuk dia bisa bertahan hidup. Nah, apakah ada satu tanaman yang bisa menghasilkan antosianin dan yang lainnya itu sangat bergantung kepada kebutuhan si tanamannya itu sendiri. Ya, memang sejauh ini jarang ditemukan, gitu ya. Jadi kalau kecenderungannya ya antosianin, golongannya itu, gitu ya. Kemudian yang lain juga karena ya itu disesuaikan dengan kebutuhannya si tumbuhan itu sendiri. Jadi seperti halnya gini lah, dimanfaatkan jadi obat, dimanfaatkan jadi racun, gitu ya. Itu kan sebetulnya manusia yang memanfaatkan. Manusia yang memanfaatkan. Bagi tumbuhannya itu sifatnya hanya mungkin antividan, alelopati, ataupun sebagai pembantu penyerbukan, gitu ya. Itu fungsi utamanya. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan bahwa banyak dan sedikitnya suatu senyawa itu juga sangat dipengaruhi oleh tempat dia tumbuh. Jadi bisa saja ini tanaman dengan spesies yang sama yang hidup di daerah rawa, misalkan kayak di Kalimantan itu yang banyak rawanya, dengan yang di dataran tinggi kayak di Bandung, tanamannya sama, itu kandungan senyawanya bisa saja beda. Bedanya dalam hal ini apa? Misalkan gini, tanaman A ini menghasilkan senyawa 1, senyawa 2, senyawa 3. Senyawanya sama sih, 1, 2, 3 senyawa yang diproduksi. Cuma misalkan di Kalimantan karena kondisinya tanahnya kadar airnya mungkin tinggi, ada yang di dekat muara itu mungkin salinitasnya agak tinggi, sehingga dia mendorong si senyawa 2 yang lebih banyak. Nah, untuk mendorong senyawa 2 ini, maka akan mengakibatkan si senyawa 3 itu jumlahnya sedikit. Nah, sedangkan pada saat dia di Bandung, dataran tinggi kayak gunung dan segala macamnya, ini dia tidak memerlukan senyawa senyawa 2 banyak-banyak. Makanya jumlah senyawa 2-nya nggak terlalu banyak. Senyawa 1-nya yang justru jadi banyak. Kenapa? Karena mungkin saja di situ hamanya lain. Sehingga dia harus memproduksi senyawa 1 yang dibanyakin. Nah, sehingga walaupun tanamannya sama, kok yang terisolasinya itu beda. Kalau senyawa yang di sini apa, yang di senyawa yang di situ apa. Nah, itu disebabkan apa? Karena ya tadi si metabolit sekunder itu dihasilkan berdasarkan kebutuhan tanaman sebagai respon dia terhadap ekosistem yang dia ada. Senyawanya sama tetapi jumlahnya beda, yang pada akhirnya kalau misalkan kita isolasi, itu balik lagi ke cerita bagaimana cara kita mengisolasi. Mungkin ini juga sudah paham gitu bagaimana cara kita mengisolasi, kadang dapat, kadang bikin frustasi, kadang banyak, kadang jumlahnya hanya 2-3 mg yang pada akhirnya tidak bisa kita identifikasi gitu. Sehingga ya bisa nggak dihasilkan barengan? Mungkin saja, gitu ya. Tergantung bagaimana kita mengelolanya sehingga itu bisa dihasilkan dua-duanya. Nah, itu yang kemudian kalau kita menginginkan satu senyawa satu lebih dominan dari yang lain, atau kita menginginkan senyawa yang tertentu yang banyak dihasilkan oleh tumbuhan, itu yang mengakibatkan adanya penelitian mengenai salah satunya kultur jaringan.
Kenapa kultur jaringan? Karena kultur jaringan itu medianya itu dianggap sebagai ekosistemnya yang bisa kita modifikasi, kita sesuaikan sehingga nanti tumbuhannya itu akan menghasilkan senyawa tertentu. Dia bukan menghalangi, tidak menghasilkan senyawa yang lain. Misalkan saja kita tambahin nih media agarnya, kita rubah komposisinya, kita tambahin elisitor, misalkan kita tambahin logam, lihat apa responnya, senyawa mana yang diproduksi banyak. Kayak gitu lah. Jadi sekarang itu ya daripada kalau mau modifikasi ya salah satunya dengan cara kultur jaringan itu salah satunya. Sehingga hal-hal yang tidak mungkin kalau dia terjadi secara alami itu juga bisa kita rekayasa. Tapi ya kembali lagi kalau pertanyaan tadi mungkin nggak, jawabannya ya bisa mungkin bisa enggak, tergantung kepada di mana dia tumbuh dan bagaimana kebutuhan dari si tanaman itu sendiri terhadap respon dia terhadap lingkungan atau ekosistem di mana dia ada. Itu. Terima kasih Pak Iqbal. Bagaimana Bu Mia menjawab pertanyaannya? Siap. Terima kasih Pak Iqbal. Siap. Ya. Ya, karena kedua senyawa ini dibutuhkan ya Bu ya di dalam pigmen ya sebagai substrat. Baik, masih ada yang ditanyakan partisipan di sini? Baik, sejauh ini banyak sekali informasi dan ilmu yang telah di-share oleh Pak Iqbal ya, dari keragaman dari flavonoid, ya, di mana flavonoid ini banyak sekali diperoleh di tumbuhan ya Pak Iqbal ya, dan beberapa flavonoid menjadi ciri khas atau marker dari tumbuhan itu sendiri. Saya kira untuk Kalimantan Barat yang notabene biodiversitasnya sangat tinggi, peluang untuk menggali eksplorasi flavonoid yang menjadi ciri khas dari tumbuhan-tumbuhan di sini menjadi besar ya, Pak Iqbal. Iya, betul. Saya kira bisa nanti digali lebih lanjut tentang flavonoid ini. Walaupun sebenarnya flavonoid, pertanyaan saya sebenarnya Pak Iqbal, apakah flavonoid ini hanya dihasilkan oleh tumbuhan tingkat tinggi, ataukah ada organisme lain yang juga menghasilkan flavonoid? Sejauh ini tumbuhan tingkat tinggi yang banyak menghasilkan flavonoid karena kayak di alga gitu ya, walaupun dia ada warna merah, ada yang hijau, itu bukan flavonoid. Jadi mungkin dari segi biogenesisnya bisa kita lihat bahwa rangkaian proses biogenesis untuk menghasilkan senyawa golongan ini memang baru bisa dihasilkan oleh tumbuhan-tumbuhan tingkat tinggi, tidak bisa oleh alga, kemudian jamur dan juga ya kalau untuk tanaman flavonoid ini belum. Jadi kalaupun jamur warnanya merah itu nggak ada flavonoidnya, bukan flavonoid. Mungkin karena tidak ada prekursornya Pak ya. Iya kelihatannya ada prekursornya tidak ada untuk membentuk dari flavonoid. Jadi kayak kalau misalkan dari asam aminonya atau dari tidak menghasilkan jalur sinamat itu kan nantinya nggak jadi. Baik. Terima kasih Pak Eka. Ini waktu juga yang membatasi kita. Kalau boleh saya rangkum dan saya simpulkannya dari materi yang disampaikan serta tanya jawab yang diberikan kepada kita. Jadi karena keragaman senyawa flavonoid ini sangat beragam, kemudian manfaat dari senyawa flavonoid sangat luas ya, sudah banyak terbukti dari uji farmakologi tentang khasiat dari senyawa flavonoid. Dan penelitian Pak Iqbal juga menghubungkan antara hubungan sitotoksisitas dan flavonoid, dan ternyata bahwa ada ciri yang menandakan
Apabila tidak ada faktor itu, sitotoksinitas menjadi hilang ataupun rendah, yaitu adanya zat ikatan rangka pada tujuan. Dari keanekaragaman flavonoid ini juga bisa dibedakan melalui karakterisasinya baik proton R maupun karbon R, di mana di situ ada sistem selat ya di proton sinyal proton NMR yang muncul pada 12 ppm yang menandakan selasi di sana yang merupakan indikasi adanya flavonoid, dan beberapa karakter NMR, karbon NMR yang dilihat dari posisi keberadaan dari proton yang berada pada C2 dan C3 dan karbonil. Dari sana saya kira banyak sekali tadi informasi juga yang mengenai bagaimana apakah suatu senyawa flavonoid ini menjadi ciri khas dari tumbuhan ya. Tadi sudah dicontohkan oleh Pak Iqbal, misalnya di Morase, bahwa Ascocarpus ini banyak sekali menghasilkan flavonoid, terutama flavon yang termasuk fenolasi, serta kemudian Morase yang ternyata juga masih dalam famili banyak sekali mengandung biogen. Jadi saya kira itu materi yang bisa saya rangkum. Sebenarnya banyak sekali ya tadi detailnya. Mudah-mudahan para mahasiswa mencatatnya dengan baik, karena saya kira ada beberapa hal yang tidak tersampaikan di kelas. Dan jadi saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Iqbal atas sharingnya, ekspertisnya di sini. Ini saya juga banyak sekali mencatat hal-hal baru ini ya yang membuka mata saya. Oh ternyata masih ada nih yang belum tergali. Ya. Terima kasih banyak, dan terima kasih juga kepada para audiens yang sini sudah hadir. Di sini ya, jadi selain para mahasiswa ada juga dari sekolah Pak Iqbal, kami mengundang rekan-rekan kita yang ada di sekolah-sekolah di Kalimantan Barat, di Pontianak pada khususnya. Kemudian juga para mahasiswa dari universitas lain. Jadi dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, kemudian ada dari Pancasila. Baik, saya kira itu. Saya mohon maaf apabila selama saya mendampingi Pak Iqbal ada kata-kata yang salah dan salah tersampaikan. Saya selanjutnya menyerahkan kepada MC kita, dari Eka. Saya persilakan. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Rini Marini selaku moderator dan Bapak Iqbal Mustafa selaku materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Baiklah, sedikit Pak, selanjutnya kita ada penyerahan sertifikat yang kepada Bapak Iqbal Mustafa sebagai tanda terima kasih program studi pendidikan kimia kepada Bapak yang telah sedia memberikan materi pada hari ini. Untuk penyerahan sertifikat mungkin saya serahkan kepada Ibu Eni Enawati. Pada Ibu Eni saya persilakan. Ya, terima kasih Eka. Selamat siang Pak. Selamat Pak siang. Dr. Iqbal Mustafa MSI. Saya Ibu Dr. Eni Enawati atas nama Ketua Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Untan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang Bapak berikan di hari weekend ini ya. Harusnya Bapak istirahat Bapak ya. Tapi di hari weekend ini masih memberikan kita materi yang cukup, saya rasa untuk kita semua, saya rasa untuk mengetahui ya potensi wirausaha dari keanekaragaman hayati tumbuhan Kalimantan Barat. Tadi juga saya sambil mengikuti pemaparan Bapak ya. Memang saya rasa tumbuhan ini banyak sekali misterinya Bapak Ibu ya. Nah ini salah satunya kalau kita bisa menggali sebagai bisa aroma, bisa minyak gitu ya Bapak ya. Nah ini sangat berguna untuk di dalam wirausaha, dan hari ini saya rasa kami sangat berterima kasih atas waktu dan juga pengetahuan yang Bapak berikan kepada para mahasiswa kami, juga para dosen dan para guru yang pada kesempatan hari ini bisa hadir. Saya rasa kita semua memperoleh banyak hal baru ya untuk kita terapkan dan kita bisa mengeksplor lebih jauh
daripada apa yang diberikan hari ini. Sekali lagi Bapak, kami tidak bisa memberikan yang lebih besar dari ini mungkin ya. Ini adalah sertifikat dan pada hari ini kita melewati Zoom meeting ini, saya serahkan sertifikat ini sebagai ungkapan terima kasih atas pemaparan materi kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber kami. Sekali lagi terima kasih Pak. Semoga Sama-sama. Bapak selalu sehat dan Amin. kita bisa ketemu suatu saat ya Pak ya, jumpa darat ya Insya Pak ya. Allah. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak ke Kalimantan atau kami yang ke Bandung ya Pak ya. Nah, mangga di Antos. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali Bapak, Ibu. Terima kasih Iya. semuanya. Terima kasih Bu kasih. Rini yang telah memandu acara ini dengan baik. Terima kasih. Saya terima. Ya. Baik, terima kasih kepada Bu Eni. Masya Allah, Ibu yang mewakili Kepala Program Studi Pendidikan Kimia sekaligus dosen-dosen pendidikan kimia. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Iqbal Mustafa. Semoga kita bisa bertemu secara langsung ya Pak ya, nanti ke Bandung atau Bapak yang datang ke Kalimantan Barat. Insya Allah. Gitu, Pak. Baiklah Pak, saya selaku MC. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri gesek kita pada hari ini. Mohon maaf apabila salah kata sekali lagi ya Pak ya. Dan Bapak Ibu dosen sekalian, teman-teman semuanya, terima kasih telah hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Saya Eka Nurdiani, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak. Saya pamit live.